Qala al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, law anna abdan abadallah ta'ala hatta soro mithla hadhihi sariyah. Andai ada seseorang yang menyembah Allah sampai sekokoh, sebesar, sekuat ya, satu soko guru lah, tiang ya. Summa innahu lam yadri ma yadkhulu jaufahu ahalalun am haram. Tapi ia itu enggak tahu yang dimakan itu halal apa haram, dia enggak tahu. Ma tuqbila minhu, yakin enggak bakal diterima ibadah-ibadahnya. Nah, ini karena itu diletakkan habis Quran hadis, cari makan yang halal, pastikan itu. Ya. Wa qala Abu Ishaq Ibrahim bin Adham rahimahullah taala, atib mat'amaka. Ya. Jadi carilah ya, sebagus mungkin urusan perutmu itu. Jangan kemasukan yang syubhat, apalagi yang haram. Wa ma 'alaika ba'da dzaka alla tasuman nahar wa la taqumul lail. Kalau engkau tidak memperhatikan itu, maka puasa dan sholat malammu udah tidak pantas dibicarakan, nggak kehitung. Nah, ini kan jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ya, menduga diri sudah kegeeran, sudah ibadah banyak, padahal sejak awal sudah syarat administrasinya saja sudah tertolak gitu. Zong nanti dapatnya. Ya. Wa qala Abu Bakar At-Tirmizi rahimahullah, ya. Ma mana al-qaum minal musuli, sekelompok itu tidak tercegah sampai ke Allah ya, dapat ridha Allah begitu, illa al-istidlal bi ghairid dalil ya. Mencari petunjuk tanpa ada petunjuk. Jadi seolah-olah disebut berjalan tanpa petunjuk. Jadi pertama memang kalau kita mau berjalan ke satu arah ya cari informasi data tentang arahnya ke sana. Letaknya di mana? Di sana bisa dicapai dengan apa gitu. Warraqdu fit thariq ala haddi syahwat. Jadi enggak bakal bisa wusul juga ya. Bergerak suluk dalam torik ini, dalam torikot, dalam mujahadah, dalam lain sebagainya, amalan-amalan, tapi ambisi, syahwat ya. Jadi benar-benar karena ambisi ya, ini sudah tertutup untuk dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Di bahasa fikih sama bahasa tasawuf itu beda. Pendekatan fikih itu surga dan neraka, kemudian pahala dan siksa. Kalau bahasa tasawuf itu dirubah cinta, sampai, hadrah, itu bahasanya. Agar terlepas dari membangun hubungan dengan sang pencipta itu transaksional gitu ya. Terkesan ngejar pahala gitu ya. Karena itu yang dikembangkan dalam dunia tasawuf bahasanya sampai ke Allah, cinta, kekasih. Itu motivasi-motivasi yang sudah secara
motivasi sudah lepas dari motivasi-motivasi materi, ya. Entah kesuksesan duniawi, ya, maupun kesuksesan ukhrawi. Kesuksesan ukhrawi kan ya ukurannya materi juga kalau masih surga itu. Cuman bahannya dari material yang berbeda, tentunya begitu. Nah, dilembutkan lagi dalam hal aspek ketulusan itu. Jangan sampai ada syahwat yang terlibat dalam sholat kita, zikir kita, tarikan tasbih kita itu, suluk-suluk kita itu, ya. Ngambil 3 hari, 10 hari, nah ini sudah tidak bakal usul. Wa aklul haram wa syubhat, ya. Makan yang haram dan syubhat. Wa qala al-Imam Sahal rahimahullah, man lam yakun mat'amuhu min halalin, siapa yang makannya itu tidak halal, ya, lam yukshaf an qalbi hijab, maka tirai selubung-selubung di hatinya tidak akan pernah terbuka. Laksana kita di dalam rumah, di dalam kamar, malam hari kita tutup horden kita nih. Udah gitu horden kita 2, satu ada lapisan putih, yang terakhir tebal, biru tebal umpama, ya. Malam lah jam begitu pagi bangun, udah nggak ada suara azan nih. Wah, azan aja. Ini sholat aja, sholat subuh. Begitu horden dibuka udah terang. Itu gambaran orang yang hatinya terhijab dari Allah. Melihat fakta, ya, melihat kenyataan itu tertutupi. Dia berdasarkan asumsi-asumsi, ya. Terselubungi hatinya itu, tidak bisa melihat kebenaran sebagaimana adanya. Wa tasarra'at ilaihil uqubat. Jadi sanksi-sanksi dari Allah itu tasarru'at, bertubi-tubi, cepet-cepetan, ya. Wala tanfa'uhu sholatuhu wala siyamuhu wala shadaqatuhu, gak manfaat sholatnya, puasanya, juga sedekahnya. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah. Mudahan gak usah terusin, udah nyerah ini, udah, Masya Allah. Wa qala al-Imam Sufyan ats-Tsauri, Imam Sufyan Tsauri, ya, ini menunjukkan memang bahwa dalam tasawuf ini orang-orang atau tokoh-tokoh agama yang besar juga bertasawuf, ya. Cuman mungkin belum disebut kata-kata tasawufnya, masih menggunakan istilah zuhud, ya. Zaman Imam Hasan Basri masih menggunakan istilah zuhud. Imam Sufyan ini, Sufyan ats-Tsauri, salah satu dari dulu punya mazhab Tsauri namanya. Bahkan ada beberapa ulama yang menyatakan Imam Sufyan Tsauri ini lebih alim daripada Imam Malik itu sendiri. Hanya bedanya tersebarnya, bertahannya mazhab fikih itu sangat bergantung kepada para murid-murid, para santrinya ketika menyebarkan, ada taklimnya, ada apanya. Karena Imam Sufyan Tsauri ini di akhir hayatnya menurut riwayat minta seluruh buku-buku fikih beliau dibakar. Indasaro, termasuk imam dalam tasawuf itu, ya, murid beliau Imam Sufyan Tsauri, murid dari Imam Sufyan Tsauri ini, ya. Alaikum bi aklil halal, hendaknya kalian itu makan yang halal saja.
wa iyyakum aklil haram, jangan sampai mengizinkan perutmu dihuni oleh makanan dan minuman yang haram. Fa inni kuntu, ya, aku pernah, wa ana akilul halal, pernah mengalami ketika aku itu memakan yang halal, aqra'ul ayata fayuftahu li sab'una baban minal ilm. Baca satu ayat, Allah beri pemahaman padaku 70 pintu ilmu. Ini mirip dengan yang diutarakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, bahwa kalau satu ayat dalam Al-Quran itu ada 70 lapis pemahaman. Gitu. Sab'un. Falamma akaltu min ta'am man la yatawarra'. Lalu ketika aku makan dari dia sudah menjaga, namun ketika dia bertamu, dia ikuti acara orang lain itu la yatawarra', tidak berhati-hati dalam mencari rezeki, dihadiri acaranya, ya. Sirtu aqra'ul ayah wa uraddiduha. Aku membaca satu ayat berkali-kali, fala yuftahu li babun wahid, enggak dapat pemahaman apapun. Nah di sini ya sampai seperti itu. Wa qala Syekh Ali Asy-Syadzili rahimahullah, man akalal halala lana qalbuhu. Siapa yang makan halal maka hatinya akan lembut. Nah seperti tadi, lahan kita menanam zikir, menanam pemahaman itu butuh lahan yang lembut agar kalau kita nanam pohon tadi, racun-racun di dalamnya, karbon dioksida keluar, ganti oksigen masuk, cahaya masuk di sela-sela tanah yang gembur itu, sehingga akar-akar pohon bisa masuk ke dalam dan hidup. Lana qalbuhu, penting hati yang lembut. Waraqqa wa nara, dan menjadi berrokik juga tipis, ya, atau berkembang dari raqqa, hati yang berkembang. Wa nara, dan berapi-api ininya. Jadi tidak dalam berapi-api emosi negatif, ya, tapi punya daya hidup itu hati. Hati yang hidup digambarkan hati yang berapi-api, artinya punya kehidupan. Wa qalla naumuhu, jadi sedikit tidurnya. Oh ini bukan nuduh, ini langsung terus ada yang ini nih, waduh aku banyak abu naum, banyak tidur nih. Walam yuhjab an hadratillah, dan tidak terhijabi dari hadrah ilahiyah tadi. Artinya apa? Bisa khusyuk, bisa indah berzikir, merasakan manisnya, nikmatnya zikir, nikmatnya bisa bersama orang-orang yatim piatu, indah rasanya. Bukan karena kepentingan dan kenikmatan ego, bukan, ya. Tapi karena memang berada di hadratillah. Waman akala ghairal halal, tapi yang orang yang makan tidak halal, qasa qalbuhu, maka hatinya akan keras, wa ghalazah, tebel, wa azlama, dan akan gelap. Wa hujiba an hadratillah, dan terhalang dari hadratillah. Jadi bicara hadratillah itu perjalanan batin seseorang ke Allah, bukan fakta bahwa makhluk itu di hadapan Allah tidak ada yang terhijabi. Dari Allah tidak ada hijab. Mau dia sholat, mau kagak, mau syukur, mau enggak, mau itu semuanya di hadapan Allah tidak ada hijab. Tidak ada mengumpet dimanapun, Allah Maha tahu.
Maha menyaksikan.